Makanya di Al-Quran ada innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau ada orang yang rajin sholat, terus mungkarnya masih ngeyel aja, masih terus saja, itu berarti sholatnya belum benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang terhormat Ibu Dr. Rikhalatul Ilmiah SAG MPDI selaku dosen pembimbing lapangan. Yang terhormat Ustadz Abdul Ghafur selaku pengisi ceramah. Hadirin dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul melaksanakan pengajian online yang insya Allah dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Dua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu dinul Islam, inatina indallah Islam. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu acara inti, dan yang ketiga tanya jawab, yang keempat yaitu doa, dan yang terakhir yaitu penutup. Menuju acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Ghafur. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Rikhalatul Ilmiah SAG MPDI selaku dosen pembimbing KKN, yang saya hormati adik-adik mahasiswa peserta KKN yang juga kami banggakan. Untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, marilah pertama kita tak lupa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan malam hari ini kita masih diberi kenikmatan berupa
berupa kesehatan terbukti kita bisa berkumpul melalui media sosial dalam acara pengajian virtual dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam tak lupa kami sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi turja syafa'atuhu min hadhihi lailah ila yaumil qiyamah. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, pertama saya mau memperkenalkan diri karena tadi dari MC pembawa acara malam hari ini salah untuk menyebutkan nama saya. Yang benar nama saya Abdul Ghaffar, bukan Abdul Ghafur. Piye? Jadi perkenalan ini penting karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Ini nyambung apa enggak ini kok diam? Alhamdulillah. Nyambung Pak, nyambung. Dengar ya, suara saya didengar ya? Dengar. Dengar, Pak. Nyantai aja kita ya, nanti saya enggak lama. Karena tahu ini penggunaan kuota internet nanti kehabisan kuota juga kalian semua. Enggak perlu lama-lama, yang penting nanti materi yang saya sampaikan jelas. Sesuai dengan judul yang udah kalian semua tulis, pengajian virtual pada malam hari ini dengan judul amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika ada sahabat itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah ya Rasulullah. Pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, amal apa ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan tegas Rasulullah menjawab, ada 3 amal sahabat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, as-sholatu ala waqtiha. Nanti saya kupas satu persatu. Yang kedua, wabirul walidaini. Yang ketiga, wal jihadu fi sabilillah. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, mari kita kupas satu persatu 3 amalan yang saya sebutkan tadi. Itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Nah, ini pertanyaannya gini. Terbiasakah adik-adik mahasiswa itu sholat tepat pada waktunya? Karena ini termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu sebetulnya pekerjaan yang ringan. Juga tidak memerlukan waktu yang lama. Yang berat itu karena sholat itu
sampai kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat cuma 1, 2, 3 hari itu ringan sekali. Yang berat itu karena istiqomahnya itu. Makanya kadang itu di masyarakat kita ada yang sholat itu usum-usuman. Iya Pak, tidak ini ada di mahasiswa. Contoh, ketika musim Ramadan dia sholat, datang ke masjid, datang ke musola. Tapi habis Ramadan sholatnya libur. Makanya saya ngambil tema termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah ini, saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, tolong jagalah sholat kalian semua. Karena amalan yang pertama kali di hari kiamat besok yang dihisab oleh Allah itu berupa amalan sholat. Ketika sholat kita baik, amal yang lainnya ikut baik. Sebaliknya ketika sholat kita jelek, sering kodok, sering terlambat, maka amal yang lainnya ikut baik. Saya betul-betul berpesan kepada adik-adik mahasiswa, tolong jaga sholatnya. Di dalam kitab Duratun Nasikhin itu diriwayatkan begini. Besok di hari kiamat itu ada 3 kelompok manusia, ada 3 golongan yang di situ punya wajah berbeda-beda. Yang satu wawujuhum kal kawakib. Ada sekelompok orang yang wajahnya itu seperti lintang. Tahu adik-adik mahasiswa lintang yang di langit itu. Itu enggak terlalu terang tapi juga bersinar. Wajahnya seperti lintang. Kemudian malaikat bertanya, ma'amalukum fid dunya. Golongan manusia yang wajahnya seperti lintang, apa amalmu ketika di dunia kok wajahmu seperti lintang? Atau bahasa Indonesianya bintang, kalau enggak tahu lintang. Sama malaikat ditanya, ma'amalukum fid dunya, apa amalanmu ketika hidup di dunia? Menjawab gini, ketika mendengar seruan adzan itu masih di dalam pekerjaan, kemudian mandi, terus wudhu, baru datang ke musola atau ke masjid mencari seruan adzan itu tadi. Orang yang kayak gitu itu besok di yaumil kiamah wajahnya seperti bintang yang di langit. Enggak begitu terang tapi juga nampak. Yang kedua ada wawujuhum kal komari. Ada sekelompok orang yang wajahnya itu seperti bulan. Rembulan tanggal purnama, tanggal 15. Dia jauh lebih terang dibandingkan bintang. Kemudian malaikat bertanya, ma'amalukum fid dunya. Sekelompok manusia yang wajahnya seperti bulan, apa amalmu ketika hidup di dalam dunia dulu?
sekelompok orang itu menjawab, anu malaikat, saya ketika mendengar seruan adzan, baik di mana saja seruan adzan itu terdengar di telinga saya udah mandi, sudah wudhu, baru tinggal datang aja ke masjid atau musola. Kalau yang pertama tadi yang kayak kawakib, kayak bintang itu kan ketika mendengar seruan adzan dia masih di urusan apa itu di kampus, apa itu di jalan, baru dengar dia wudhu atau mandi dulu, wudhu baru datang ke musola atau tempat ibadah. Kalau yang kedua yang wajahnya seperti bulan itu tadi, ketika dia dengar adzan dia udah standby, artinya udah mandi, udah wudhu, tinggal meluncur ke masjid atau ke musola. Itu di hari kiamat wajahnya seperti bulan tanggal purnama atau tanggal 15. Yang ketiga, ada sekelompok orang yang wawujuhum kasamsi. Ada orang yang wajahnya itu di hari kiamat seperti matahari, lebih terang lagi, lebih bersinar lagi. Dia ditanya sama malaikat, ma'amalukum fid dunya, apa amalmu di dunia? Kok wajahmu seperti matahari? Sekelompok orang itu menjawab, anu malaikat, ketika saya belum dengar suara adzan, saya udah nunggu di dalam musola atau di dalam masjid. Adzannya belum datang, saya udah datang duluan di masjid atau di musola menunggu adzannya. Pertanyaan selanjutnya, adik-adik mahasiswa ketika mendengar adzan itu di mana? Ini penting, ini saya sampaikan. Karena termasuk kembali ke pokok materi yang saya sampaikan, termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu sholat tepat pada waktunya. Makanya kalau mendengar seruan adzan berarti kita udah masuk di waktunya sholat. Di mana saja, di tempat mana saja. Kalau kita mendengar seruan adzan, datanglah mencari seruan adzan itu. Jadi mahasiswa yang saya hormati, yang kedua amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu wabirul walidaini. Ini juga penting ini. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini penting sekali nih. Jangan kalau ada maunya kita berbuat baik kepada orang tua, kalau tidak ada maunya kita cuek aja, itu nggak boleh. Wabirul walidaini itu selalu berbuat baik, baik itu haliah, tingkah kita atau perkataan kita, selalu kita jaga yang baik kepada kedua orang tua kita. Karena adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya mengingatkan selamanya. Saya ingatkan selamanya kita tidak akan bisa membalas budi kepada kedua orang tua kita. Kalau kita tengok ke belakang, proses kita orang seberat orang tua kita mengandung kita,
Dari sumber mengandung sampai melahirkan, sampai merawat, menyusui segala macam. Itu berat sekali. Tugas orang tua kita kepada kita semua. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, makanya ada sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, terutama kita berbakti kepada ibu. Ada di suatu hadis, ya Rasulullah, siapa yang harus saya hormati ya Rasulullah? Ummuka. Baru siapa ya Rasulullah? Ummuka. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Summa abuka. 2 kali ummuka, ummuka, summa abuka. Karena memang seorang ibu itu tugasnya berat sekali. Makanya jangan sampai kita berani kepada kedua orang tua kita, terutama seorang ibu. Kalau enggak mau nanti kita jadi kualat. Sampai tahu jambu mente, itu tahu itu jambu mente, itu kepalanya terbalik, itu kualat sama orang tuanya. Jambu monyet kalau nggak tahu jambu mente. Nah, makanya di sini saya angkat tema amal yang paling dicintai oleh Allah yang nomor 2 yaitu birrul walidaini. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala wal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian jihad di zaman sekarang? Apa kita ikut demo-demo di jalan? Apa kita mencaci maki pemimpin kita? Apa kita menjelek-jelekkan sesama muslim? Bukan itu pengertian jihad di era sekarang. Kalau zaman Rasulullah, jihad itu angkat senjata perang di medan perang. Pertaruhannya nyawa. Sekarang tidak ada perang itu. Jihad kita, adik-adik mahasiswa, sekarang kita menjaga lisan kita dari perkataan yang kotor, itu termasuk jihad. Kita menjaga tangan kita tidak menulis yang jelek-jelek di media sosial, itu termasuk jihad. Kita tidak menghibah orang lain, kita tidak mencaci maki orang lain. Itu termasuk jihad di zaman sekarang. Apalagi kita mencari harta yang halal di zaman sekarang, itu jihad namanya itu. Makanya tolong adik-adik mahasiswa, kita boleh kritis kepada pemimpin kita boleh kritis kepada siapapun, asal etika kita pakai. Jadi seorang mahasiswa itu tidak boleh diam aja, memang harus mengkritisi kalau ada sesuatu yang enggak bagus. Cuman harus bisa ngasih solusi, itu loh yang saya maksud pengertian jihad di sini. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya kira tidak perlu panjang lebar yang saya sampaikan. Materi pada malam hari ini saya simpulkan, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, 1, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, jihad, memperjuangkan yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini, kalau ada sesi tanya jawab kami persilahkan. Terima kasih atas penyampaiannya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.
Saya buka dua penanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan yang pertama sholatnya kan harus tepat waktu. Terus yang kedua berbagi sama orang tua. Dan yang ketiga berjihad di jalan Allah. Tapi kadang kita tuh udah rajin sholat tepat waktu gitu loh Pak. Cuman mungkin bertahan 1 bulan atau 2 bulan tepat waktunya. Nah, caranya untuk biar tetap istiqomah itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab, ada lagi? Monggo, kurang satu lagi. Atau saya jawab dulu, nanti ditambah satu lagi, ya. Ya, Pak. Gini Mbak, ya Mbak yang tanya tadi, kita 1 bulan bisa tepat waktu, ya kan? 1 bulan, 2 bulan bisa tepat waktu, terus habis itu sholatnya mundur-mundur atau enggak tepat waktu. Itulah namanya keimanan seseorang. Iman itu qad yang kusu au qad yazidu. Jadi iman kita tuh terkadang tambah, terkadang berkurang. Ketika kita seperti yang dijalankan Mbak yang nanya tadi, sholatnya tepat waktu, berarti itu pas keimanan kita naik. Tapi ketika kita sering kodok atau sholatnya tertunda-tunda atau mundur-mundur, ya itulah keimanan kita ketika pas menurun. Makanya untuk mengantisipasi itu, nah itu kita harus punya strategi, harus punya cara gimana sholat kita itu bisa tepat waktu dengan contoh yang sederhana aja. Kalau adik-adik mahasiswa kan setiap saat kan bawa HP ya, di mana-mana pun pasti bawa HP. Tolong dibikin alarm itu. Waktu masuk zuhur nanti adzan itu jangan dikasih lagu dangdut, itu nada alarmnya, kasih aja nada alarm adzan. Itu juga sebagian solusi untuk adik-adik mahasiswa. Jadi biar mengingatkan kita, ini udah masuknya waktu zuhur. Di HP kita udah mengingatkan, ini ada adzan lagi, waktunya asar, maghrib. Saya kira itu. Kalau terkadang kita memang kodok, terkadang sholat kita agak mundur dari waktu yang sudah ada, itu memang ya itu. Masalah keimanan seseorang itu enggak sama. Jadi terkadang keimanan kita itu nambah, terkadang berkurang. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Ada lagi? Monggo yang mau bertanya lagi. Saya ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum Pak sebelumnya. Jadi tadi kan amalan yang paling disukai oleh Allah kan itu Pak, berbakti kepada orang tua. Nah di sini kan di televisi kita banyak melihat berita ada orang tua yang malah menyiksa anaknya. Nah bagaimana pendapat Bapak masalah tersebut? Terima kasih Pak sebelumnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di TV sering ada kejadian ya kan.
anaknya ditelantarkan, bahkan yang sering terjadi di televisi itu ada seorang ibu yang membuang bayinya, termasuk kayak gitu kan. Itu kembali ke masing-masing. Ya, pendapat saya gini. Pendapat saya kalau urusan orang tua yang kalau sesuai dengan hadis kan birrul walidaini, anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Tapi sebaliknya, gimana kalau ada orang tua yang semena-mena seenaknya sendiri kepada anaknya? Itu kembali kepada apa ya? Ibadahnya seorang yang menjadi orang tua atau keimanannya orang tua kepada anaknya. Kalau mengingat prosesnya mengandung, melahirkan sampai menyusui, membesarkan, mestinya seorang orang tua itu seharusnya tidak tega kalau melantarkan seorang anak di jalanan atau di mana saja. Karena apa ya, prosesnya itu sangat berat. Kalau pendapat saya yaitu urusan orang tua yang semacam itu memang sangat biadab sekali, dan itu sudah tidak punya agama, tidak punya keimanan, tidak punya keyakinan. Kalau secara Islam kayak gitu. Karena apa? Karena anak aja di hadis, bahkan di Al-Quran itu ada bahasa kayak gini, sama orang tua itu, wala taqul lahuma uff. Jangan kamu berkata kepada orang tua itu dengan bahasa hus, gitu aja enggak boleh. Apalagi bentak, hus gitu aja enggak boleh. Sebesar itu kita sebagai anak harus menghormati kedua orang tua. Sampai Al-Quran mengatakan kayak gitu, hadisnya juga kayak gitu. Terus sebaliknya, seharusnya orang tua yang kita hormati, kita sanjung-sanjung, kita sebagai anak, tapi sebaliknya orang tua enggak punya akhlak yang bagus kepada anaknya, itu menurut pendapat saya sangat kecil sekali, bahkan itu bertentangan dengan norma-norma agama Islam. Ada lagi? Cukup ya? Saya boleh nambah bertanya? Iya, silakan. Ustadz tadi kan disebutkan beberapa amalan itu. Kalau misalnya diprioritaskan, seandainya orang ingin berbuat yang lebih dahulu, dari sekian itu manakah yang lebih didahulukan? Kemudian manakah yang mungkin masih bisa diusahakan setelahnya? Apakah ada seperti itu, Ustadz? Matur nuwun. Di antara tiga itu tadi ya. Maksudnya di antara tiga yang saya sampaikan amalan yang paling dicintai oleh Allah itu tadi termasuk sholat ala waktiha wa birrul walidaini wal jihadu fisabilillah. Ini. Nggih, nah itu. Maksudnya mana yang didahulukan gitu ya? Jadi kalau orang mau kan tidak mungkin melakukan tiga-tiganya, walaupun memang harusnya tiga-tiganya itu berjalan beriringan, nggih. Nah, untuk para pemula atau anak-anak muda gitu kan pasti ingin kitanya memberitahu bahwa mana sih yang harusnya didahulukan supaya yang lainnya juga mengikuti setelahnya. Ngaten. Oh iya. Terima kasih. Gini, Bu dosen ya. Ya. Peserta kalau begini, Pak. Kalau pendapat saya kayak gini, Bu.
yang paling didahulukan, karena sholat itu hubungan antara hamba kepada Allah. Itu yang paling didahulukan. Terus itu tidak bisa terpisah dengan birrul walidaini. Makanya di Al-Quran ada innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau ada orang yang rajin sholat, terus mungkarnya masih ngeyel aja, masih terus saja, itu berarti sholatnya belum benar. Makanya as-sholatu ala waktiha sama birrul walidain ini tidak bisa dipisahkan, itu harus bersamaan. Kalau jihad fisabilillah masih bisa itu, tapi kalau yang dua itu sholat sama birrul walidain itu harus berjalan bersama-sama. Itu pendapat saya, Bu dosen. Ada lagi atau udah cukup? Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin kalau sudah, menuju aja selanjutnya, yaitu doa kepada Ustadz Abdul Ghaffar. Waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih. Sebelum doa kita mulai, mari pertama-tama kita wasilah hidayah Fatihah. Ala hadiniyah wa ala niyatin kullin sholihah wa ila khadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillah lahum al-fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajatil ballighuna biha qasal khayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma yassir umurana fi umuri dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afadid dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnatihima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina fid din wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya dari saya akhiri walakum minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.